Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang cara membuat jurnal pembelajaran pada modul ketiga ya. Nah, jadi ini untuk Bapak Ibu yang sudah memilih modul 3, si bingung simak video ini sampai selesai. Oke, langsung saja Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang pertama di sini Bapak Ibu bisa memilih ya untuk aksi nyata mana yang terbaik menurut Bapak Ibu untuk Bapak Ibu gunakan ke dalam jurnal pembelajaran. Nah, di sini yang pertama ada aksi nyata filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan nasional ya. Nah, di sini ada 3 poin ya Bapak Ibu ya, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu susun, kemudian di sini pokok-pokok pikiran Ki Hajar Dewantara mana saja secara eksplisit Bapak Ibu terapkan dalam rancangan pembelajaran, kemudian strategi ataupun metode pembelajaran yang Bapak Ibu pilih ya, untuk keberagaman kebutuhan karakteristik peserta didik dalam rancangan ini. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, di sini aksi nyata yang lain, Bapak Ibu bisa menggunakan makna, urgensi, dan strategi internalisasi pendidikan nilai dalam kerangka pendidikan nasional. Nah, di sini Bapak Ibu menyampaikan materi tersebut kepada anggota komunitas belajar ya. Nah, jadi yang pertama tadi membuat rancangan pembelajaran, yang kedua ini menyampaikan materi kepada komunitas belajar ataupun kombel ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada pertanyaan reflektif Bapak Ibu. Ya, ada dua di sini. Apa saja pembelajaran atau wawasan baru yang Bapak Ibu peroleh dari pengalaman berbagi pemahaman ini dengan komunitas belajar Bapak Ibu. Kemudian tantangan apa saja yang Bapak Ibu hadapi saat berbagi pemahaman ini. Bagaimana Bapak Ibu mengatasinya. Nah, ini yang kedua ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, yang satu lagi di sini ada kode etik guru. Apakah perilaku guru sebagai pendidik perlu diatur ya? Nah, di sini media promosi ya, audio atau visual apa saja yang Bapak Ibu gunakan untuk mempromosikan kode etik guru di lingkup kerja Bapak Ibu. Mengapa Bapak Ibu memilih media tersebut ya? Kemudian di sini nomor dua, bagaimana konten promosi Bapak Ibu menyampaikan pesan-pesan utama kode etik guru. Berikan contoh pesan Bapak Ibu yang Bapak Ibu sampaikan. Kemudian di sini ya Bapak Ibu ya, pertanyaan reflektifnya pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan selama proses merancang dan melaksanakan promosi kode etik guru ini ya. Kemudian tantangan apa saja yang Bapak Ibu hadapi dalam mempromosikan kode etik guru, bagaimana Bapak Ibu mengatasinya. Kemudian tiga langkah selanjutnya yang Bapak Ibu akan lakukan terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kode etik guru di lingkungan kerja Bapak Ibu. Nah, ini ketiga-tiganya semuanya dapat Bapak Ibu pilih ya. Jadi dipilih salah satu saja yang mau dibuat ke dalam jurnal pembelajaran. Nah, jadi dari ketiga aksi nyata ini silahkan dipilih ya. Nah, di sini saya memberikan contoh ya, yaitu saya memilihnya yang filsafat pendidikan, filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan nasional. Nah, di sini yaitu membuat rancangan pembelajaran ya, Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja kita buka ke dalam Microsoft Word. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu buatnya menggunakan Microsoft Word ya, agar nanti mudah tervalidasi di dalam ruang GTK ya. Nah, di sini Bapak Ibu yang pertama silahkan buatkan cover terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini silahkan Bapak Ibu tambahkan judul jurnal ya. Nah, di sini jurnal pembelajaran modul 3 Bapak Ibu. Kemudian di sini ada judul modulnya ya, yaitu filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Kemudian judul aksi nyata Bapak Ibu yang tadi ya, Bapak Ibu ya, yang ketiga tadi, silahkan dipilih salah satu. Di sini saya memilihnya filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan nasional. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu silahkan sertakan logo LPTK ataupun pas foto Bapak Ibu, ataupun Bapak Ibu mau menerapkan dua-duanya ini juga boleh ya. Jadi bebas Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu silahkan buat identitas ya Bapak Ibu ya, nama, kemudian bidang studi, kemudian nomor UKG atau nomor NIM bagi yang sudah ada NIM. Kemudian di sini nama LPTK ya Bapak Ibu ya, silahkan ditambahkan. Kemudian pendidikan profesi guru ini bebas Bapak Ibu ya. Jadi silahkan dikreasikan secara masing-masing ya dengan kreatif. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang pertama Bapak Ibu.
Nah, jadi di sini yang pertama menambahkan filosofi pendidikan Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu bingung untuk mendapatkan referensi ini, Bapak Ibu bisa membuka bahan ajar ya yang ada di dalam modul 3 ini. Ini saya contohkan. Nah, jadi ini adalah buku ajar ya Bapak Ibu ya dari modul 3 yaitu tentang filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat referensi ya banyak sekali di sini lengkap ya Bapak Ibu ya. Ini untuk semuanya modul 3. Nah, di sini saya memilihnya yang ini Bapak Ibu ya. Nah, ini saya memilihnya yang ini. Nah, jadi nanti saya mencari referensi itu dari topik satu ini Bapak Ibu. Nah, ini ada sekitar 22 halaman ya Bapak Ibu ya di sini ya. Jadi nanti ada ringkasan-ringkasan ataupun referensi nanti saya tambahkan ke dalam jurnal pembelajaran. Begitu juga dengan yang di dalam Word ini ya. Jadi ini ada beberapa teori-teori yang diambil dari buku ajar ya dalam modul 3. Ini salah satunya filosofi pendidikan. Jadi Bapak Ibu silahkan ya apa itu filosofi pendidikan Indonesia ya. Kemudian di sini ada sila-silanya. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan ditambahkan ya. Kemudian setelah filosofi ini sudah ditambahkan, saya menambahkan di sini tentang pendidikan nilai ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini sama seperti yang tadi, pendidikan nilai ini juga bisa diambil dari buku ajar, bisa dari internet. Ya, jadi di sini pendidikan nilai adalah usaha sadar dan terencana untuk menanamkan nilai-nilai leluhur dalam diri individu agar tercipta karakter yang kuat. Ya, jadi di sini nanti jangan terlalu panjang juga Bapak Ibu ya. Jadi diambil sedikit saja untuk referensi ataupun teori yang ada di dalam jurnal. Kemudian di sini pendidikan nilai harus dilakukan dengan cara yang tepat agar efektif membentuk kepribadian moral serta berikut prinsip-prinsip utama. Nah, ini ada 5 prinsip utama ya. Ada keteladanan, ada internalisasi nilai, kemudian pembiasaan, kemudian di sini ada partisipasi dan aktif, kemudian di sini ada konseptual. Nah, kemudian setelah saya menambahkan pendidikan nilai, di sini saya menambahkan pendidikan nilai dalam PPG ya. Nah, kenapa ini penting ya pendidikan nilai dalam PPG ya? Karena di sini guru bukan hanya pengajar, tetapi juga pendidik dan pembina moral ya. Nah, ini yang tidak boleh kita lupakan ya. Karena mungkin bagi sebagian orang menganggap guru hanya sebagai pengajar, padahal tidak ya, sebagai pendidik dan juga pembina moral. Guru menjadi panutan siswa dalam bentuk kepribadian dan karakter. Oleh karena itu, pendidikan nilai dalam PPG menjadi fondasi utama dalam menanamkan nilai etika dan profesionalisme guru. Membangun karakter guru yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Menyiapkan guru sebagai teladan nilai bagi peserta didik, nilai-nilai dasar pada profesi guru ya. Yang pertama ada profesionalisme karena nanti Bapak Ibu akan menjadi guru yang profesional. Kemudian di sini ada integritas ya, kejujuran, kemudian tanggung jawab ya sebagai guru ya untuk keberhasilan pembelajaran. Kemudian di sini keteladanan ya, contoh yang baik. Kemudian di sini ada keadilan ya, nomor 5 ya. Berarti ada 5 di sini. Nah, setelah Bapak Ibu nanti menambahkan pendidikan nilai dalam PPG, di sini kemudian Bapak Ibu menambahkan kode etik guru ya. Nah, jadi kode etik guru nanti Bapak Ibu silahkan tambahkan ya. Setiap profesi memiliki kode etik ya, karena kode etik berperan penting dalam menjaga standar moral dan profesionalisme. Ya, karena di sini ada 5 juga ya Bapak Ibu ya untuk kode etiknya ya. Menjamin integritas, membangun kebersihan publik, kemudian mengatur perilaku profesional, kemudian melindungi pihak yang dilayani, kemudian menghindari penyalahgunaan wewenang. Nah, jadi Bapak Ibu nanti jika ada yang mau ditambahkan lagi dalam topik ini ya, jadi Bapak Ibu boleh Bapak Ibu ya. Jadi silahkan dikreasikan. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Bapak Ibu ingin menambahkan seperti ini, ingin menambahkan gambar sangat dibolehkan Bapak Ibu. Jadi bebas Bapak Ibu berkreasi. Silahkan lihat modul ini untuk menjadikan referensi Bapak Ibu untuk meningkatkan kreativitas Bapak Ibu. Nah, kemudian karena di modul ini, di aksi nyata ini ada membuat rancangan. Nah, kemudian di sini kita membuat rancangan Bapak Ibu ya.
Nah, di sini saya berikan contoh. Nah, di sini contoh penerapan pendidikan nilai ke dalam mata pelajaran PKN di kelas 5 SD ya. Nah, jadi di sini saya contohkan untuk pelajaran PPKN. Nah, jadi di sini pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman ya. Ini untuk waktunya 2 kali 40 menit ya. Kemudian di sini ada pendekatan berbasis nilai dan proyek ya. Nah, jadi di sini ada tujuan pembelajaran ya, kemudian ada profil pelajar Pancasila, kemudian di sini ada nilai karakter yang ditanamkan, kemudian di sini ada materi pokok ya. Materi pokok ya tentang apa yang akan dipelajari, kemudian ada kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, kemudian di sini ada penutup ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini sama seperti modul ajar yang biasa, Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu silahkan kreasikan modul ajar Bapak Ibu masing-masing ya. Tidak harus seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan kreasikan dengan kreativitas Bapak Ibu masing-masing ya. Boleh ditambahkan gambar, boleh ditambahkan link YouTube dan segala macamnya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada asesmen. Ya, asesmen di sini ada formatif, sumatif, ada juga tertulis. Kemudian di sini ada penguatan literasi dan numerasi. Nah, kemudian jangan lupa ada pengayaan dan juga remedial ya. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu di sini harus menambahkan dokumentasi ya. Nah, jadi dokumentasi pada saat Bapak Ibu melakukan aksi nyata tersebut ya. Jadi seperti contoh di atas dalam mengajar ya. Jadi disarankan Bapak Ibu di sini untuk menambahkan 3 sampai dengan 5 foto ya dokumentasi ya. Tapi jangan juga terlalu banyak Bapak Ibu ya. Jadi 3 sampai 5 foto saja atau 6 foto itu juga boleh ya. Nah, untuk contoh-contohnya, jadi di sini guru membuka pelajaran ya atau guru sedang berdiri di depan kelas. Nanti silahkan minta bantu dengan teman sejawat ya untuk mendokumentasikan. Kemudian di sini ada peserta didik melakukan diskusi. Jadi pada saat peserta didik melakukan diskusi dengan teman-temannya, itu nanti Bapak Ibu silahkan difoto ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan dokumentasi pada saat Bapak Ibu mendampingi peserta didik sedang melakukan diskusi ya. Nah, kemudian di sini ada peserta didik melakukan presentasi ya. Jadi setelah diskusi nanti ada hasil proyek untuk dipresentasikan di depan kelas. Kemudian di sini guru sebagai fasilitator ya, yaitu guru melakukan penguatan. Itu nanti silahkan juga didokumentasikan. Nah, jadi bebas Bapak Ibu ya. Jadi untuk dokumentasi ini tidak harus seperti ini, seperti ini. Ini hanya sebagai contohnya saja Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan kreasikan sendiri di dalam kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu silahkan tambahkan refleksi ya. Nah, jadi refleksi ini juga eh, tidak ada format khusus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh menulis panjang lebar di sini bagaimana awal Bapak Ibu membuat aksi nyata, kemudian hambatannya apa saja, kemudian keberhasilannya apa saja, atau tindak lanjut nanti ke depannya apa. Nah, itu bebas Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini saya contohkan refleksi terhadap proses pembelajaran. Nah, ini pada saat proses pembelajaran. Siswa antusias ya dalam pembelajaran, pada saat diskusi. Kemudian ada juga beberapa siswa masih perlu didampingi. Kemudian di sini ada refleksi terhadap pemahaman siswa ya. Nah, bagaimana cara siswa mengidentifikasi, kemudian penjelasannya seperti apa. Nah, ini nanti Bapak Ibu silahkan kreasikan. Kemudian refleksi terhadap sikap dan nilai ya. Nah, tadi kita tentang pendidikan nilai Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada tindak lanjut. Ya, untuk kedepannya apa yang Bapak Ibu akan lakukan ya setelah pembelajaran ini. Seperti itu contoh refleksinya Bapak Ibu. Jadi tidak ada format khusus, silahkan Bapak Ibu kreasikan. Nah, kemudian yang terakhir ya di sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang terakhir di sini umpan balik rekan sejawat ya. Nah, ini minimal 2 orang Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan sertakan foto rekan sejawat Bapak Ibu sedang menulis refleksi ataupun umpan balik dari Bapak Ibu ya. Nah, jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini tidak persis seperti ini. Bisa duduk di kelas, di kantor, di meja piket.
boleh ya. Kemudian nanti Bapak Ibu boleh foto ataupun boleh ketik seperti ini, itu bebas Bapak Ibu ya. Nah, ini catatan refleksinya. Saya contohkan siswa aktif dalam diskusi kelompok dan antusias membuat poster tema persatuan, nilai gotong royong, toleransi mulai terlihat saat kerja kelompok. Nah, nanti untuk yang guru yang lainnya silahkan tambah di bawah di sini Bapak Ibu ya. Jadi silahkan tambahkan di bawahnya. Kemudian Bapak Ibu jika mau menambahkan peserta didik itu boleh-boleh saja Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu di bawah rekan sejawat, ini Bapak Ibu nanti silahkan tambahkan untuk peserta didik jika Bapak Ibu ingin tambahkan ya. Nah, nanti berapa orang? Sekitar 2 orang itu boleh Bapak Ibu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada kelebihan rezeki, Bapak Ibu boleh ya untuk sedikit mendonasikan dan juga traktir kopi terhadap Pak Guru Wali ya. Dengan cara Bapak Ibu klik link yang ada di deskripsi video ya, yang di sini ya. Traktir kopi Pak Guru Wali di sini. Nah, setelah Bapak Ibu klik nanti Bapak Ibu silahkan pilih seikhlasnya ya. Untuk nominal Bapak Ibu yang ingin traktir kopi untuk Pak Guru Wali ya. Nah, kemudian Pak Wali ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah traktir kopi kepada Pak Guru Wali. Saya berdoa untuk Bapak Ibu untuk mudah rezekinya selalu, sehat dan panjang umurnya Bapak Ibu ya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like ya. Kemudian jangan lupa untuk share video ini jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel YouTube Pak Guru Wali terus berkembang. Serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.